Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan introduksi praktikum fisiologi kardiovaskuler. Untuk mengukur tekanan darah diperlukan tensimeter atau sfigmomanometer. Ada beberapa macam tensimeter. Yang pertama adalah tensimeter air raksa yang saat ini tidak dianjurkan untuk digunakan karena dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Yang kedua, tensimeter anaeroid. Kelemahannya alat ini perlu sering dikalibrasi, dan yang terakhir adalah tensimeter digital atau elektronik. Sebelum melakukan pengukuran tekanan darah, yang pertama dilakukan adalah memilih ukuran manset yang sesuai. Untuk pasien obes dewasa, kita menggunakan manset yang lebarnya sampai 15 cm. Sebaliknya, untuk pasien dewasa yang sangat kurus, bisa kita gunakan manset untuk kanak-kanak. Hasil penelitian menunjukkan manset yang terlalu kecil akan menyebabkan overestimasi dari hasil pengukuran tekanan darah. Sebaliknya, manset yang terlalu besar itu akan terjadi underestimasi dari hasil. Untuk orang percobaan, perlu dipastikan bahwa orang percobaan tidak merokok, mengonsumsi alkohol atau kafein, dan berolahraga 30 menit sebelum tekanan darah diukur. Kemudian kandung kemih harus kosong, beristirahat minimal 5 menit sebelum pengukuran, berada di ruang yang tenang dengan temperatur nyaman, dan bebaskan lengan OP dari pakaian. Pada gambar dapat kita lihat prosedur pengukuran tekanan darah. Yang pertama, tanyakan apakah pasien atau OP berolahraga, merokok, minum kopi, atau alkohol. Jika jawabannya ya, maka tunggu dulu 30 menit sebelum pengukuran. Kemudian pastikan OP selama pengukuran rileks, tidak berbicara, duduk bersandar, kandung kemihnya kosong. Kemudian pasang manset setinggi jantung 2-3 cm di atas siku, lengan berada di meja, kemudian kakinya menapak dan tidak disilangkan. Ini adalah rasional mengapa pengukuran tekanan darah harus dilakukan sesuai prosedur. Berdasarkan American Medical Association tahun 2021, pengukuran tekanan darah yang tidak sesuai prosedur dapat menyebabkan hasil yang didapat tidak akurat. Sebagai contohnya, apabila pada saat pengukuran kandung kemih OP penuh, maka hasil pengukuran tekanan darah akan lebih tinggi 10 mm Hg. Contoh lainnya, apabila selama pengukuran kaki OP disilangkan, maka hasil pengukuran tekanan darah akan lebih tinggi 2-8 mm Hg. Jika pengukuran tekanan darah menggunakan stetoskop atau secara auskultasi, yang pertama dilakukan adalah palpasi arteri brachialis, tempat meletakkan stetoskop. Kemudian posisikan lengan OP sehingga arteri brachialis sejajar jantung. Lalu pasang manset sehingga manset terbawah berada 2,5 cm di atas lipatan antekubital. Pasanglah manset cukup ketat ya, jangan longgar atau terlalu ketat, karena hal tersebut akan mempengaruhi hasil pengukuran. Pompa manset sambil meraba pulsasi arteri radialis. Jika pulsasi arteri radialis hilang, berarti tekanan manset sudah melampaui tekanan sistolik. Prosedur ini dilakukan untuk menghindari kesalahan karena ada auscultation gap dan untuk menghindari ketidaknyamanan pada pasien. Selanjutnya, tekanan manset itu ditambah atau dinaikkan 30 mm Hg. Letakkanlah bel stetoskop di arteri brachialis, kemudian turunkan tekanan manset
dengan kecepatan 2-3 mm Hg per detik. Bunyi pertama yang didengar itu sama dengan tekanan sistol dan bunyi mulai menghilang itu sama dengan diastol. Catatlah hasil pengukuran. Kemudian selanjutnya turunkan tekanan manset dengan cepat hingga 0 mm Hg. Tunggu minimal 2 menit untuk mengulangi pengukuran tekanan darah. Yang perlu dihindari adalah memompa manset pelan-pelan dan berulang-ulang sebab akan menyebabkan bendungan pada vena yang berakibat pada kesalahan hasil pengukuran. Bunyi yang kita dengar pada saat pengukuran tekanan darah secara auskultasi dikenal sebagai bunyi Korotkov. Ini adalah penjelasan bagaimana timbulnya bunyi Korotkov. Pada saat tekanan manset melampaui tekanan sistolik, maka pembuluh darah akan terjepit. Ya, arteri brachialis akan terjepit sehingga tidak ada aliran darah. Selanjutnya, bila tekanan manset diturunkan, itu dapat membuka jepit tersebut sehingga terjadilah aliran turbulen. Nah, aliran turbulen inilah yang menyebabkan timbulnya bunyi. Jadi ini bunyi mulai pertama kita dengar. Bila tekanan manset semakin kita turunkan, maka aliran turbulen itu akan bertambah banyak. Jadi bunyi yang kita dengar akan semakin keras. Nah, selanjutnya penurunan tekanan manset akan mengurangi aliran turbulen. Jadi bunyi yang kita dengar semakin kurang keras. Dan pada akhirnya aliran turbulen itu sudah tidak ada lagi, digantikan dengan aliran laminar. Sehingga tidak ada bunyi yang dapat kita dengar atau tidak ada lagi bunyi Korotkov. Pada gambar ini dapat kita lihat prosedur pengukuran tekanan darah. Jadi ini tadi kita raba dulu arteri radialisnya sambil memompa manset, kemudian pompa manset sampai pulsasi arteri radialis tidak teraba. Kemudian pompa lagi sehingga tekanannya lebih tinggi 30 mm Hg. Lalu letakkan bel stetoskop di arteri brachialis. Kemudian turunkan tekanan manset dengan kecepatan 2-3 mm Hg per detik. Bunyi yang pertama kita dengar disebut sistol dan bunyi yang mulai hilang itu tekanan diastol. Selanjutnya turunkan tekanan manset dengan cepat hingga 0 mm. Yang perlu menjadi perhatian pada saat pengukuran tekanan darah adalah yang pertama, pada saat kunjungan pertama, ukurlah tekanan darah di kedua lengan. Ya, jika terdapat perbedaan tekanan sistolik lebih dari 20 mm Hg atau diastolik lebih dari 10 mm Hg, maka ini perlu dikonsultasikan ke dokter ya. Lakukan pengukuran minimal 2 kali dengan jeda 1-2 menit. Jika pengukuran berbeda 5 mm Hg, maka lakukanlah pengukuran ketiga. Ya, selanjutnya gunakan sisi lengan dengan pengukuran tertinggi sebagai referensi. Berikut cara menggunakan tensimeter digital dengan baik dan benar. Caranya sama, jadi pertama pasang dulu manset, gitu ya. Kemudian yang penting adalah pastikan selang antara manset dan alat tensimeter tidak tertindih atau terjepit. Selanjutnya nyalakan tensimeter sehingga nanti manset akan secara otomatis kencang ya di lengan dari OP. Dan saat pengukuran pastikan juga posisi pengukuran dari OP sesuai prosedur. Pada tensimeter digital itu ada mikroprosesor yang dapat menyebabkan tekanan manset itu bertambah atau berkurang secara otomatis. Jadi pada saat tekanan manset itu mulai diturunkan, maka akan terjadi gelombang oksilasi yang
bisa memperkirakan tekanan sistolik dan diastolik. Begitu. Ada juga tensimeter digital yang memiliki mikrofon sehingga dapat memperkirakan tekanan sistol dan diastol berdasarkan bunyi Korotkov. Ini adalah gambar gelombang oksilasi gitu. Kemudian ini adalah gambar dari bunyi Korotkov. Selanjutnya, hasil pengukuran tekanan darah dapat diklasifikasikan ya berdasarkan JNC 7, itu ada 4 kategori dari tekanan darah. Dapat kita lihat pada gambar tekanan darah di ventrikel kiri itu berfluktuasi antara 120 dan 0 mm Hg. Sedangkan pada arteri besar itu tekanannya bervariasi antara 80 sampai 120 mm Hg. Selanjutnya tekanan darah itu akan menurun ya pada arteriol. Jadi penurunannya cukup tajam karena arteriol ini memiliki resistensi yang tinggi. Ya, banyak otot polos. Lalu tekanannya nanti di kapiler sudah tidak berfluktuasi lagi dan akhirnya pada venula atau vena itu tekanannya menjadi 0. Pada gambar dapat kita lihat total area cross sectional ya. Di sini dari aorta itu sekitar 4,5 cm persegi. Kemudian ini sangat meningkat di kapiler ya, hingga 4.500 cm persegi ya total areanya. Kemudian ini kaitannya juga dengan resistensi perifernya ya. Jadi resistensi yang paling besar itu adalah di arteriol. Ya di situ karena ada banyak otot polos gitu. Jadi kaitannya semakin luas total area itu akan memperlambat aliran darah. Jadi yang paling lambat aliran darah itu adanya di kapiler ya untuk meningkatkan efisiensi pertukaran dari sel ke kapiler atau sebaliknya dari kapiler ke sel-sel tubuh kita. Pada gambar ini dapat kita lihat korelasi antara total area dari pembuluh darah dengan kecepatan aliran darah. Jadi karena kapiler itu banyak, jadi total areanya paling luas, tetapi aliran darahnya paling lambat. Ya, pada gambar juga kita dapat lihat bahwa pulsasi dari aliran darah itu terjadi sampai dengan arteriol. Selanjutnya mulai dari kapiler tidak ada lagi pulsasi aliran darah. Pada gambar kita dapat lihat pulse pressure, yaitu selisih antara systolic pressure dengan diastolic pressure. Ada lagi terminologi mean pressure. Dengan rumus diastolic pressure ditambah sepertiga dari pulse pressure. Tekanan darah ditentukan oleh curah jantung dan tahanan perifer total. Curah jantung itu ditentukan oleh frekuensi denyut jantung dan stroke volume atau isi sekuncup. Keduanya dipengaruhi oleh otonom ya, parasimpatis dan simpatis. Stroke volume juga ditentukan oleh venous return atau aliran balik vena yang besarnya bergantung pada volume darah, aktivitas respirasi, dan pompa otak. Kemudian untuk tahanan perifer total itu dipengaruhi oleh diameter arteriol dan viskositas darah. Diameter arteriol itu bergantung pada metabolik lokal dan vasoconstrictor substance ya. Misalnya vasopresin dan angiotensin 2.
Untuk viskositas darah itu ditentukan oleh jumlah sel darah merah. Pusat pengaturan tekanan darah berada di medula oblongata. Pusat ini mendapatkan input sensorik dari korteks cerebri, sistem limbik, dan hipotalamus, kemudian dari proprioseptor yang berada di persendian, ya, muscle spindle dan tendon Golgi, kemudian dari baroreseptor dan juga dari kemoreseptor. Ini pengaruh dari otonom terhadap kardiovaskuler. Jadi parasimpatis itu akan menyebabkan frekuensi denyut jantung berkurang sehingga curah jantung menurun dan akhirnya tekanan darah turun. Sedangkan stimulasi simpatis itu berpengaruh kepada frekuensi dan kekuatan kontraksi dari otot jantung, ya, yang menyebabkan akhirnya tekanan darah meningkat. Juga mempengaruhi arteriol dan vena. Jadi terjadi vasokonstriksi, ya, sehingga total peripheral resistance-nya bertambah dan akhirnya tekanan darah juga bertambah, juga menyebabkan venokonstriksi, ya, sehingga meningkatkan venous region, akhirnya nanti curah jantung meningkat dan tekanan darah juga akan meningkat. Berikut adalah regulasi hormonal tekanan darah. Penurunan tekanan darah itu akan dideteksi oleh baroreseptor di aortic arch dan carotid sinus. Ya, selanjutnya impulsnya diteruskan sehingga akhirnya nanti akan terjadi peningkatan rangsang simpatis dan disekresikan epinefrin. Epinefrin akan menyebabkan frekuensi jantung dan kuat kontraksinya bertambah. Epinefrin juga akan menyebabkan vasokonstriksi, ya, sehingga tekanan darah dapat ditingkatkan. Selain itu akan juga dibebaskan ADH. Ya, ADH itu akan menyebabkan reabsorpsi air di ginjal meningkat. Jadi tekanan darah juga meningkat. ADH ini antidiuretik hormon, kan nama lainnya vasopresin, ya, menyebabkan pembuluh darah juga vasokonstriksi, ya, akhirnya tekanan darah juga naik. Lalu penurunan tekanan darah dideteksi pula oleh ginjal, ya, baroreseptor yang ada di ginjal, sehingga dibebaskanlah atau disekresikan renin. Renin akan merangsang terjadinya pembentukan angiotensin 2. Angiotensin 2 itu juga merangsang terbentuknya ADH. Angiotensin 2 adalah vasokonstriktor poten dan angiotensin 2 merangsang sekresi aldosteron yang perannya adalah reabsorpsi air di ginjal. Sehingga dengan mekanisme ini maka tekanan darah dapat ditingkatkan. Praktikum fisiologi kardiovaskuler ada percobaan Harvard Step Test. Jadi nanti OP akan turun naik bangku itu dengan kecepatan sesuai metronom, ya, 120 kali per menit temponya. Kemudian dia melakukannya sekuatnya maksimal 5 menit, lalu dicatat berapa dia kuat naik turun bangku ini. Kemudian OP diminta duduk, kemudian dicatat frekuensi denyut nadinya selama 30 detik sebanyak 3 kali, mulai dari menit pertama sampai 30 detik, menit kedua 30 detik, dan menit ketiga 30 detik. Hasil percobaan Harvard Step Test selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus ini, sehingga nanti didapatkan skor yang dapat dikategorikan terkait indeks kesanggupan kardiovaskuler OP. Hasil pengukuran dari percobaan Harvard Step Test juga dapat diinterpretasikan menggunakan tabel berdasarkan lama naiknya turun bangku dan pemulihan denyut nadi mulai dari menit pertama hingga 1,5 menit.
Kesanggupan kardiovaskuler juga dapat dinilai menggunakan rumus ini, yaitu menggunakan data lama naik turun bangku dan denyut nadi selama 30 detik pertama. Hasil dari penghitungan menggunakan rumus ini akan dikategorikan menjadi 3, yaitu kurang, sedang, dan baik. Percobaan kedua adalah cold pressure test. Jadi pertama-tama OP diminta berbaring selama 20 menit, kemudian pasang sfigmomanometer, lalu ukurlah tekanan darahnya selama menit. 3 kali berturut-turut untuk mendapatkan tekanan darah basal. Selanjutnya, mintalah OP merendam tangannya di dalam air es. Kemudian ukur tekanan darah OP dan akhirnya didapatkan data perubahan tekanan darah sebelum dan setelah tangan dicelupkan di air es. Jadi apabila terjadi peningkatan tekanan darah untuk sistol sebanyak 20 mm Hg atau lebih dan diastol 15 mm Hg ya atau lebih dari tekanan basal, maka OP tergolong hiperreaktor ya. Kalau di bawah dari data tersebut maka OP disebut hiporeaktor. Apabila sukar untuk melakukan pengukuran tekanan sistolik dan diastolik pada detik ke-30 dan ke-60 pendinginan, maka percobaan cold pressure test ini dapat dilakukan 2 tahap. Jadi mula-mula kita hanya mengukur sistolik saja, kemudian dilakukan percobaan kembali untuk mengukur diastolik. Selanjutnya akan saya bahas penghantaran impuls di jantung. Impuls jantung dicetuskan oleh simpul SA, kemudian diteruskan ke seluruh otot atrium. Dari otot atrium, impuls akan diteruskan ke AV node. Ya, dari AV node itu ada perlambatan impuls, kemudian lanjut ke berkas His dan serat Purkinje, dan kemudian ke seluruh otot jantung. Pada gambar dapat kita lihat rekaman listrik jantung di SA node, atrium, dan sampai ke epikardium. Nanti kalau digabungkan itu pada lead 2 kita dapat lihat gelombang P, QRS, dan gelombang T. Rekaman listrik jantung akan diproyeksikan pada bidang sagital, pada bidang frontal, dan bidang horizontal. Untuk merekam kelistrikan jantung, maka ditempatkanlah elektroda di ekstremitas dan juga di dada. Berikut ini adalah hasil rekaman listrik jantung lead 1, lead 2, lead 3, lead AVR, lead AVL, dan lead AVF. Dan precordial leads ya, mulai dari V1 sampai dengan V6. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.